Kakak mendiang Vina mengungkap pernah mendengar suara soal obrolan online atau chatting soal rencana pembunuhan Vina dan Eki. Usai terungkap bahwa polisi salah menangkap Peggy Setiawan dan bahwa 7 terpidana yang menjalani hukuman seumur hidup mungkin tidak bersalah sama sekali, kakak Vina pun mendesak agar obrolan online tersebut diungkap. Kapan dan bagaimana obrolan online itu sampai ke telinga keluarga Vina? Marliana, kakak mendiang Vina, bercerita bahwa ia pernah mendapatkan cerita dari Ibtu Rudiana bersama koleganya saat menyelidiki kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cerita itu adalah bahwa para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki melakukan obrolan online atau chatting yang berisi rencana pembunuhan terhadap kedua remaja tersebut. Saat itu Marliana tak merasakan kejanggalan apapun atas cerita itu karena ia percaya sepenuhnya kepada Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki. Namun terbersit pertanyaan di benak Marliana karena obrolan online itu ternyata tak pernah dihadirkan ke persidangan sebagai barang bukti yang disebut-sebut barang bukti penting. Kalau Pak Rudiana mah cuma cerita terkait kronologinya aja, kayak kronologi mereka digiring sama 4 motor yang saya dengar cerita dari Pak Rudiana dan teman-temannya ya saat itu. Itu digiring sama naik motor, digiring ke suatu tempat, terus mereka dieksekusi sampai akhirnya dijatuhkan pembunuhan berencana. Itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya Pak Rudiana dan teman-teman. Memberitahukan seperti itu? Iya. Ada kejanggalan nggak waktu itu, Bu? Soal kronologis itu? Kalau kejanggalan sih, saya waktu itu masih maksudnya masih mempercayakan semuanya ke Pak Rudiana sih. Jadi nggak ada yang namanya saya janggal saat itu tuh nggak ada, karena saya merasa kita nih sama-sama korban gitu ya. Nggak mungkin lah gimana gitu kan. Jadi nggak ada firasat buat kejanggalan itu nggak ada, karena memang saya percayanya kita nih sama-sama korban gitu aja. Nah, setelah Peggy bebas ini, Bu, ada komunikasi nggak, Bu, dengan Pak Rudiana? Atau bertemu, atau komunikasi, atau lain-lain lah? Kalau komunikasi sama Pak Rudiana dari selesai persidangan sampai sekarang itu belum ada. Belum pernah ada? Belum pernah. Ketemu pun tidak? Tidak. Berarti terakhir komunikasi itu hanya memberitakan pelaku sudah ditangkap? Saat di persidangan. Oh, saat di persidangan iya. itu? Kan karena kalau saat di persidangan kan dia hadir, saya pun hadir. Gitu. Ekspresinya bagaimana waktu itu, Bu? Ekspresi yang saya lihat ya dia marah ya. Dia marah, dia kesal gitu kan. Namanya dengar anaknya dianiaya gitu kan. Selain itu Marliana juga heran kenapa CCTV yang disebut-sebut sebagai barang bukti yang memperkuat dakwaan pada para terpidana kasus ini tak pernah diputar di persidangan. Nah, kalau CCTV memang dari awal nggak pernah ditunjukkan ya. Cuman memang disebutkan itu barang bukti CCTV, tapi tidak pernah diperlihatkan isinya apa. Kakak Vina juga bertanya-tanya mengenai barang pribadi Vina yang disita polisi sebagai barang bukti, termasuk ponsel BlackBerry. Saat bulan Juni lalu, Marliana sempat menanyakan ponsel tersebut kepada polisi yang datang ke rumahnya untuk memberikan surat pemanggilan pemeriksaan terhadap ayah Vina. Menurut Marliana, polisi menyatakan bahwa ponsel Vina masih aman dalam sitaan polisi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. Terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Rivaldi, dijenguk keluarga di Rutan Kebonwaru untuk pertama kalinya pada Kamis pagi tadi. Kunjungan keluarga Rivaldi turut didampingi tim kuasa hukum. Asep Kusnadi, ayah salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi Rutan Kebonwaru, Bandung, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Asep mendatangi Rutan Kebonwaru untuk pertama kalinya dengan didampingi kuasa hukum untuk menjenguk anaknya, Rivaldi, lantaran sudah lama tidak bertemu.
Rivaldi, anak dari Asep, menjalani vonis hukuman seumur hidup atas putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2016. Asep dan kuasa hukumnya turut membawakan makanan dan pakaian untuk Rivaldi, termasuk juga meminta kuasa Rivaldi untuk peninjauan kembali yang akan diserahkan ke Pengadilan Negeri Cirebon pada pekan depan. Asep berharap anaknya Rivaldi mendapat keadilan karena ia meyakini Rivaldi tidak bersalah, apalagi terlibat kasus pembunuhan. Atas karunia Allah, atas kebesaran Allah, mudah-mudahan anak saya pun bebas dari segala tuduhan dari 2016 tadi. Ini yakin Pak, anak Bapak tidak bersalah? Insya Allah yakin. Sementara itu, kuasa hukum Rivaldi menilai ada harapan besar peninjauan kembali PK setelah sejumlah bukti baru meyakini Rivaldi tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kami mengunjungi Rivaldi untuk meminta surat kuasa pengajuan PK karena menurut kami tim kuasa hukum itu momen yang tepat untuk kami mengajukan PK dengan adanya putusan dari Peggy, ya kan. Dan termasuk juga kan si Rivaldi sendiri itu kan memang tidak tergabung ya, bukan ini lagi tidak ada satu perkumpulan atau satu kampung dengan ke-6 tersangka lainnya. Kuasa hukum berharap Rivaldi dapat terbebas dari vonis hukuman seumur hidup. Sementara itu, sebelumnya Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah menjalani hukuman 8 tahun penjara, juga mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang perdana peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal akan digelar pada Rabu 24 Juli mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan.